Halo guys, ketemu lagi sama saya Asta di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Alpha yang dirilis sekitar bulan Agustus 2018. Jadi film ini mengisahkan tentang kisah seorang pemuda yang baru mengenal dunia pemburuan yang saat itu sengaja diikut sertakan oleh ayahnya pada sebuah pemburuan. Seperti layaknya film Life of Pi, film ini agak sedikit mirip, punya genre petualangan dan survival, juga ditemani oleh sosok binatang. Jadi perkenalkan dulu, ini adalah Keda, tokoh utama dalam film ini. Ini ayahnya Tao sebagai kepala suku dan ini ibunya yang bernama Ro. Dan ini tentu saja Alpha. Jadi mari kita saksikan ringkasannya. Film ini pada scene-scene awal diperlihatkan satu suku sedang berburu sekawanan bison. Jadi ini adalah tradisi dari suku tersebut yang selalu berburu binatang besar setiap setahun sekali. Terlihat setiap orang di suku tersebut mengambil posisi dan mulai tampak menyudutkan kawanan-kawanan bison-bison itu ke arah tebing. Dengan hanya bersenjatakan tombak, mereka kemudian melemparkan tombak-tombak mereka ke arah bison-bison tersebut. Bison-bison akhirnya berlari menjauh menuju tebing. Sebagian dari bison-bison itu terjatuh ke tebing dan sebagian berhasil meloloskan diri menjauh. Namun ada satu bison dari kawanan itu berbalik dan menyerang Keda. Keda yang tak sempat melawan pun akhirnya diseret dengan tanduknya dan membawa Keda ke arah tebing. Tao yang melihat kejadian tersebut berusaha menolong dan melemparkan tombaknya ke arah bison tersebut. Namun semua sudah terlambat. Tao sangat terkejut, hanya bisa memandang dan berteriak ketika anaknya dilemparkan ke tebing tanpa sempat berbuat apa-apa. Scene kemudian diperlihatkan apa yang terjadi seminggu sebelum kejadian pemburuan itu. Di sana terlihat beberapa pemuda di suku tersebut sedang melakukan ujian dalam seni mengasah batu hingga menjadi senjata yang tajam. Tao bersama rekannya menjadi penguji dan terlihat beberapa pemuda termasuk Keda berhasil lolos dalam ujian tersebut. Para anak muda yang berhasil lolos kemudian diuji sekali lagi dengan cara dihajar oleh senior mereka, yang tandanya mereka telah siap menjadi anggota suku dewasa dan siap diikutkan dalam kegiatan berburu tahunan suku tersebut. Pada malam harinya, anak-anak muda yang telah ujian diberkahi oleh orang yang dituakan di suku itu. Terlihat muka mereka seperti diolesi sesuatu yang menandakan leluhur mereka akan selalu menunggu mereka nanti di dalam pemburuan yang dilakukan besok. Setelah itu scene berpindah, terlihat ayah dan ibu Keda sedang mengobrol. Ibu Keda merasa berat membiarkan Keda pergi karena ibunya berpikir Keda masih terlalu muda untuk melakukan pemburuan itu. Namun Tao menenangkan istrinya dan mengatakan kalau sebenarnya Keda sudah siap. Dan inilah waktunya dia harus bergabung dengan kelompok pemburuan sukunya. Keesokan harinya rombongan pemburu pun berkumpul. Terlihat juga di sana keluarga mereka sedang mendampingi mereka sebelum mereka berangkat. Kemudian sang dukun atau ibu tua memberikan aba-aba agar semua segera berangkat dan kemudian setelah mereka berpamitan, para pemburu pun berangkat. Singkat kata, perjalanan mereka pun dimulai. Mereka mulai menyusuri bukit dan menyeberang sungai. Hingga malam tiba mereka pun istirahat. Saat istirahat terlihat Tao kemudian mengajarkan Keda bagaimana cara membuat api dengan sebuah ranting dan rumput kering. Namun terlihat Keda tidak terlalu pandai dalam hal itu. Kemudian ayahnya pun berpesan, jika kita mau bertahan hidup kita tidak boleh menyerah, harus bersabar dan selalu fokus. Hari pun berlalu, perjalanan mereka pun sampai ke sebuah tempat. Di sana terdapat sebuah tugu yang tersusun dari tumpukan batu. Di kejauhan terlihat rombongan pemburu lain yang datang ke arah rombongan Tao. Keda pun memberitahu ayahnya. Wajah-wajah para pemburu itu nampak tak bersahabat. Namun itu adalah rombongan pemburu yang juga adalah teman dari Tao. Setelah ngobrol sebentar, ternyata Tao dan temannya itu memiliki tujuan yang sama. Kemudian setelah memperkenalkan anaknya yaitu Keda, mereka berdua pun dan kelompoknya melanjutkan perjalanan.
Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun kemudian tiba di sebuah tempat dekat sungai. Di sana terdapat sebuah tugu berupa tumpukan batu. Yang just for your info, ini merupakan batu sebagai petunjuk arah dari mana mereka datang dan mereka harus pergi ke arah mana. Tugu ini sudah dibangun sejak pertama kali perburuan dimulai. Ini menjadi acuan datang dan perginya para pemburu dari desa tersebut. Mereka kemudian satu persatu meletakkan telapak tangan mereka di batu tersebut sebagai berkat bahwa mereka akan kembali ke desa dalam keadaan selamat. Suatu malam, mereka tiba di sebuah hutan. Mereka kemudian berburu seekor babi hutan. Setelah babi hutan tersebut tertangkap, Tao kemudian menyuruh Keda menghabisi babi hutan itu. Tapi Keda merasa kasihan pada babi hutan itu dan tidak bisa membunuh binatang itu. Tao merasa kesal pada Keda karena mental Keda yang lemah. Semua orang di sana menatap Keda. Tao yang merasa kecewa kemudian menghabisi babi hutan itu dengan tangannya. Kemudian Tao berpesan pada Keda bahwa hidup ini hanya untuk yang terkuat. Tao di sini selain sebagai ayah, ia juga sebagai pemimpin suku yang berkewajiban melatih anaknya agar suatu saat ia bisa menggantikan posisinya sebagai pemimpin suku di desanya. Saat mereka sedang menikmati hasil buruan mereka, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara auman. Tao kemudian memberikan aba-aba siaga pada para pemburu lainnya untuk mengambil posisi siaga. Setelah lama menunggu, ternyata suara itu pun menghilang. Mereka pun kembali menikmati buruan mereka, namun tiba-tiba salah seorang dari mereka disergap dan dilarikan oleh binatang buas itu. Semua tidak ada yang bergerak, semua diam tak bergerak sementara suara pemburu yang malang itu pun menghilang di kegelapan. Tao kemudian menghampiri Keda yang saat itu tengah syok dan berpesan agar tetap waspada. Keesokan harinya semua pemburu berkumpul. Mereka melakukan penghormatan terakhir kepada salah satu anggota mereka yang dimakan binatang buas itu. Mereka kemudian menumpuk batu-batu sebagai tanda bahwa mereka telah kehilangan seorang kawan mereka di tempat itu. Setelah penghormatan selesai, Tao dan yang lainnya kemudian melanjutkan perburuan. Setelah berjalan berhari-hari, suatu malam mereka tiba di sebuah gua. Di sana mereka beristirahat pada malam itu. Tao kemudian menyuruh seseorang membuatkan Keda tato di tangannya. Tato yang berbentuk salah satu rasi bintang tersebut dapat menjadi petunjuk jalan pulang ke desa di saat malam hari. Tao pun kemudian mengajarkan bagaimana cara menggunakan tato di tangannya sebagai petunjuk jalan pulang. Saat itu juga, Tao kemudian memberitahu bahwa di kejauhan terdapat sekawanan serigala dan pemimpin dari serigala itu bernama Alpa. Dia juga mengajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin meskipun dalam situasi yang sangat terdesak. Setelah berjalan berhari-hari, salah satu dari mereka menemukan jejak kaki dan bekas kotoran hewan. Setelah dilihat, dipegang dan dicium aromanya, Tao mendeteksi bahwa buruan mereka sudah dekat. Semua anggota suku kemudian melakukan penyamaran dengan cara mengolesi badan dan muka mereka dengan lumpur. Setelah itu mereka pun kemudian mempersiapkan penyergapan pada buruan mereka. Jadi semua scene tadi itu adalah rangkaian kejadian sebelum terjadi penyerangan Keda oleh bison itu. Nah, sekarang kita kembali ke keadaan Keda yang terlempar ke tebing. Setelah kejadian itu, Tao tidak mau beranjak dari tempat itu. Ia terus memanggil-manggil nama anaknya dari tepi tebing. Bahkan ia sempat mau menuruni tebing itu agar bisa membawa Keda kembali. Namun teman-temannya mencegahnya. Setelah menunggu beberapa hari, pemburu yang lain kemudian mengajak Tao kembali ke desa bersama buruannya karena Keda sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tao dengan berat hati kemudian kembali ke desa dengan meninggalkan tumpukan batu yang pertanda bahwa Keda telah tewas di tempat itu. Setelah beberapa hari, akhirnya Keda terbangun karena ia dikagetkan dengan seekor burung bangkai yang berdiri di atasnya sambil mematuk-matuk mulutnya. Ia pun menghantamkan burung itu ke tebing dan menjatuhkannya. Keda kemudian melihat sekitar dan memanggil-manggil ayahnya.
dan kemudian melihat di sekitarnya dan sadar tempatnya sangat tidak mungkin ia dapat memanjat turun dengan keadaan kakinya yang patah. Ia pun kemudian memberanikan diri memanjat tebing dengan kaki yang patah, hingga beberapa kali ia sempat terpeleset. Hingga pada saat terakhir ia tak menemukan tempat berpijak lagi. Ia pun kemudian bergantungan di sisi tebing sambil berteriak memanggil ayahnya. Tiba awan pun berkumpul dan membentuk mendung. Hujan pun turun dengan deras hingga membentuk sungai di bawah tebing. Keda yang saat itu tak mampu lagi bertahan kemudian menjatuhkan dirinya ke air. Suatu pagi Keda terbangun dalam keadaan lemas. Ia kemudian merangkak mencari sumber air untuk diminum. Setelah tubuhnya sedikit lebih segar, ia kemudian mencari batu dan mencoba membetulkan tulangnya yang patah. Setelah itu ia kemudian berjalan menuju tempat di mana terakhir kali ia bersama dengan kelompoknya. Di sana ia tidak mendapati satu orang pun dan hanya mendapati tumpukan batu yang pertanda kematian itu. Ia kemudian marah dan menendang batu-batu itu. Di malam harinya Keda menggunakan pohon sebagai tempatnya istirahat. Pada pagi harinya Keda mencari sesuatu yang bisa dimakan dan sedikit air sebagai bekal. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan sekelompok serigala yang mengawasinya. Keda kemudian berlari ke tempat pohon yang tadinya ia pakai tempat berlindung. Sebelum sempat naik ke pohon, kakinya digigit oleh salah satu serigala tadi. Ia pun kemudian merobohkan serigala itu dengan senjatanya dan setelah itu ia kembali naik ke pohon. Di pagi harinya, Keda mendapati serigala yang ia lukai kemarin malam ternyata masih hidup. Ia kemudian mempersiapkan senjata dan mendekati serigala itu. Serigala itu nampak sangat menderita sehingga membuat Keda merasa kasihan padanya. Keda kemudian mengurungkan niatnya membunuh serigala itu. Ia mengambil tali lalu kemudian mengikat mulut serigala itu agar tidak menggigit. Setelah itu ia membawanya ke pinggir sungai untuk membersihkan luka serigala itu. Kemudian saat keadaan sudah mulai gelap, Keda membawa serigala itu ke sebuah gua. Keesokan harinya Keda membawakan serigala itu air. Serigala yang tadinya nampak marah dan mengeram, akhirnya ia diam dan meminum air yang dibawakan Keda. Sejak saat itu, Keda mulai tidak merasa takut saat mengobati dan memberi makan serigala itu. Suatu hari Keda mendapat buruan seekor kelinci. Ia pun memakannya, namun serigala itu berusaha merebutnya. Keda kemudian menghardik serigala itu agar menunggu giliran. Keda kemudian menegaskan bahwa yang berkuasa di sana adalah dirinya, tapi ia tetap akhirnya membagi hasil buruan itu dengan serigala itu. Suatu malam, Keda dan serigala itu sedang duduk di pinggir gua. Keda mengatakan kalau ia sangat merindukan orang tuanya. Ia kemudian memperlihatkan tatonya dan mengarahkannya ke salah satu rasi bintang. Ia kemudian teringat akan pelajaran penting yang diajarkan ayahnya. Ia berpikir bahwa ia bisa pulang ke rumah dengan petunjuk bintang itu. Ia kemudian mulai mempersiapkan senjata, ranting-ranting kering, dan sedikit bekal makanan. Keesokan harinya ia pun berpamitan dengan serigala itu. Saat berpamitan, Keda pun memberikan sebuah nama pada serigala itu, yaitu Alpa. Setelah berjalan cukup jauh, Keda baru menyadari bahwa Alpa sudah mengikutinya sedari awal perjalanan. Ia kemudian berusaha mengusir Alpa agar tidak mengikutinya, namun tidak berhasil. Pada satu hari Alpa melihat seekor babi hutan. Ia kemudian mengejar babi hutan itu, tapi sayang babi hutan itu berhasil kabur. Keda saat itu berpikir Alpa bisa jadi teman perjalanannya dan sekaligus teman berburu. Mereka pun kemudian menghabiskan waktu bersama-sama, bermain, berburu, dan melalui semua perjalanan. Singkat kata, akhirnya musim salju pun tiba, dan pada satu malam Keda dikagetkan oleh suara kawanan serigala. Serigala-serigala itu ternyata mencari Alpa. Keda pun tak bisa menahan Alpa yang kemudian pergi meninggalkannya dan mengikuti kawanannya. Alpa kemudian menghilang di kegelapan bersama serigala-serigala lainnya.
Keda kemudian melanjutkan perjalanannya seorang diri. Ia merasa sangat kesepian sejak kepergian Alpa. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya ia tiba di sebuah sungai yang membeku. Musim salju telah membuat permukaan air yang cair menjadi beku. Di kejauhan ia melihat sekawanan serigala sedang memakan binatang. Ia kemudian berteriak dan memanggil Alpa. Keda yang saat itu sangat senang, dia sangat bersemangat ketika bertemu Alpa. Hingga saat ia berlari, ia membuat retakan pada permukaan es dan permukaan es itu pun kemudian pecah. Keda kemudian jatuh ke dalam sungai yang sangat dingin itu. Saat Keda mau berenang, tiba-tiba senjatanya terjatuh. Ia kemudian panik dan mencoba mencari jalan keluar karena semua permukaan air membeku. Saat itu tiba-tiba datanglah Alpa yang berusaha memecahkan permukaan es itu, namun tidak berhasil. Keda kemudian dengan senjatanya berhasil memecahkan es dan ia kemudian ditarik oleh Alpa. Keda kemudian dengan tubuh yang masih menggigil berusaha membuat api unggun. Ia kemudian melepas semua pakaiannya dan kemudian berbaring sambil memeluk Alpa. Setelah mereka terbangun, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan berhari-hari, kemudian mereka tibalah di sebuah gubuk yang mana seseorang sedang berjaga di gubuk itu. Setelah didekati, ternyata orang itu telah meninggal dan tidak ada seorang pun dalam gubuk itu. Keda kemudian melihat ada sebuah busur dan anak panah, dan ia kemudian meminta izin pada orang yang telah membeku itu untuk membawa busur dan anak panah itu. Setelah beberapa hari mereka kemudian melanjutkan perjalanan, tiba-tiba datanglah badai salju. Semua binatang berusaha menyelamatkan diri. Keda dan Alpa kemudian berlari hingga mereka tiba di sebuah gua. Gua itu cukup aman untuk mereka berlindung. Namun tiba-tiba ketenangan mereka diusik oleh seekor singa taring pedang yang datang ke arah mereka. Singa yang tadinya mau menyerang Keda akhirnya berhasil digigit oleh Alpa hingga terjadilah pertarungan antara serigala dan singa taring pedang. Keda yang melihat kejadian itu kemudian mengambil busur dan anak panah dan melepaskannya tepat di singa itu. Singa itu pun terkapar. Alpa yang telah kehilangan banyak tenaga nampak banyak terluka. Singkat kata, setelah mereka berjalan berhari-hari, tibalah mereka di sebuah tugu batu bersusun. Batu inilah yang menjadi petunjuk bahwa Keda selama ini telah mengarah ke arah yang benar. Keda kemudian melanjutkan perjalanannya selama berhari-hari dalam keadaan bersalju. Tubuh Keda dan temannya itu mulai lemah dan tidak ada tenaga untuk melanjutkan. Keda bahkan sesekali terlihat memuntahkan darah dari mulutnya. Setelah kelelahan, Keda memutuskan untuk bermalam di sana. Di malam harinya ia melihat cahaya hijau di langit. Cahaya itu adalah cahaya dari roh leluhur yang menerangi jalannya pulang. Dan keesokan harinya, Keda melanjutkan perjalanan dengan sisa tenaga yang masih tersisa. Keda melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba Alpa roboh. Dia tidak dapat melanjutkan perjalanan karena kelelahan. Namun karena Keda sangat sayang kepada Alpa, dia tidak mau meninggalkan Alpa di sana. Yang kemudian dengan segala sisa tenaga ia kemudian membopong Alpa. Akhirnya singkat kata tibalah mereka di desa. Keda yang sambil membopong Alpa tidak terlihat memasuki desa. Semua orang menatapnya hingga saat ia tak mampu berjalan lagi, ia kemudian roboh sambil menjatuhkan Alpa ke tanah. Ia telah benar-benar kehabisan tenaga saat itu. Tao yang melihat Keda sangat terkejut, ia tidak menyangka anaknya yang telah jatuh ke tebing masih bisa selamat. Ibunya pun datang menghampiri sambil menangisi anaknya yang telah kembali. Keda kemudian menunjukkan tangannya ke arah Alpa. Ia meminta agar Alpa bisa diselamatkan. Akhirnya, seorang tabib dari desa itu kemudian merawat luka Keda dan Alpa. Hal yang mengejutkan, ternyata Alpa sedang mengandung dan siap melahirkan. Alpa ternyata adalah serigala betina dan kemudian ia melahirkan bayi serigala. Sejak saat itu, suku di desa itu selalu berburu dengan serigala. Sekarang serigala bukanlah menjadi musuh bagi mereka dan mereka adalah kawan bagi suku Keda.
Film ini akhirnya berakhir dengan bahagia. Keda sekarang hidup damai di desanya dan ditemani oleh Alpa beserta anak-anaknya. Baik, sekian dulu rangkuman cerita Alpa kali ini. Mohon maaf bila ada alur cerita yang kurang nyambung, atau jika ada kritik dan saran silakan bantu dari komen agar saya bisa membuat channel saya lebih baik. Oke, akhir kata terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.